Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Cancer. Tema kita kali ini adalah waspadalah kepada orang yang mau menfitnah kamu, ya, bersilat lidah, menzulimimu, ya, membuatmu marah, kecewa, dan ya. Fitnah ini adalah lebih kejam ya. Ibaratkan kamu sudah percaya tetapi malah mereka menusukmu dari belakang. Kira-kira siapa dan bagaimana? Ya, nanti kita lihat sesuai dengan energi kartu tarot dan koneksi inisial dan zodiaknya. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Oke, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu. Waspadalah kepada orang yang ingin menfitnahmu. Wah, jadi hati-hati dengan orang yang mau datang untuk menfitnah kamu. Di sini saya disclaimer dulu, bukan berarti untuk menakut-nakuti atau menyebar kebencian ya, no. Tetapi di sini untuk lebih waspada saja di hari esok, untuk bisa lebih berjaga-jaga atas orang-orang toksik ini ya. Oke, kita lihat di kartu pertama. Di sini ada Five of Wands, The Sun, Ace of Pentacles, ya, ada The Hermit, Eight of Pentacles, Wheel of Fortune, Nine of Pentacles, Ace of Swords. Wow, di sini saya melihat ya, ada yang akan menuduhmu atau menfitnahmu triparty. Wah, dalam hubungan, padahal kamu kerja tapi dibilangnya wah dia selingkuh, ya, wah dia pulang malam terus, ya, ataupun yang lainnya lah. Kamu bisa menyesuaikan di mana kondisinya dia menuduhmu selingkuh padahal kamu lagi kerja, ataupun mungkin cuma sahabat tapi dituduh kamu selingkuh. Ini ada, ya, ataupun playing victim, ya, kami putus karena dia selingkuh, kami cerai karena dia selingkuh. Nah ini, jadi bicara menfitnah padahal bukan itu yang sebenarnya terjadi, tetapi untuk membenarkan kesalahan dia menuduhmu, ya, ataupun dia selingkuh karena saya selingkuh karena dia juga selingkuh, gitu. Pokoknya bagaimana caranya supaya dia punya alasan tameng untuk bisa mendapatkan pembelaan, pembenaran untuk dirinya. Dimana oh ternyata karena pasangannya begini tuh, ternyata kamu berbuat begitu karena pasanganmu ternyata seperti gitu tuh. Nah ini, jadi hati-hati saja. Ada yang menuduh-nuduh kamu selingkuh, ataupun mungkin juga dalam tanda kutip, wah suaminya kan gak ada, terus dia jalan dengan yang lain, dia selingkuh ya, dia pacaran ya. Nah ini
bicara tentang gosip, yang mana dia orang-orang berpikir bahwa kamu itu mendua. Jadi lebih baik jaga-jaga jarak dengan lawan jenis sebelum itu terjadi. Karena apa yang kita pikirkan belum tentu sama dengan orang yang lain menilai itu, pendapat itu sama dengan pikiran kita. Ya, jadi di sini kamu harus bisa lebih berjaga-jaga dengan lawan jenis. Kalau bisa ya rame-rame. Jangan berduaan, nanti dipikirnya negatif walaupun hanya sebagai sahabat. Seperti gitu ya. Ataupun mungkin ini energinya sudah terjadi, kamu bisa menyesuaikan. Kalau sudah terjadi ya berarti ambil hikmahnya saja, ambil pelajarannya supaya ke depan jangan terulang kembali, terjadi lagi, no ya. Oke, di sini juga saya melihat di sini ada yang menuduhmu mencuri. Mencuri ini mengambil sesuatu milik orang lain atau miliknya yang sama mungkin ya, ataupun mungkin kamu dapat tidak tahu siapa punya, kamu akhirnya ambil. Dan dia menuduh ini kan punya saya, iya tapi kan saya bukan mencuri, saya dapat terus saya ambil karena nggak ada yang orang di situ yang saya harus kembalikan, ya saya ambil aja gitu. Tapi dia menuduhmu mencuri, ini contoh. Ataupun dia tercecer barangnya, tiba-tiba kamu dapat, dia menuduh kamu. Nah ini ya. Ataupun korupsi sama kan mencuri, mengambil sesuatu yang bukan hak dia. Ya, jadi dia menuduh bilang kamu tuh korupsi, dia punya banyak uang, kerjanya apa, PNS, ini contoh ya, PNS atau gaji karyawan biasa, tapi kok rumahnya mewah sekali, itu hasil korupsi kali ya. Nah ini, padahal dia tidak tahu kalau kamu punya bisnis di luar gaji kamu. Jadi hati-hati saja, kalau memang itu bukan barang kamu, jangan diambil. Walaupun mungkin kondisinya ini kan bukan, saya nggak mencuri ya, tapi dibandingkan kita menjadi penyelamat orang tapi malah orang berpikir negatif terhadap kita. Ataupun kalau dibilang gaya hidup kamu dikasih rendah, bukan berarti kita tidak bini ya, tetapi terkadang orang itu iri dan akhirnya menuduh sembarangan. Mungkin ya gaya hidup dikurangi saja supaya terhindar dari berita buruk, berita miring, ataupun dari kejahatan. Karena di sini ada juga orang-orang yang benci dan ya mendoakan yang jelek-jelek kepada kamu. Menuduh ini, menuduh itu. Terutama ya dia bilang kamu mencuri. Kamu punya ini barang-barang yang branded, langsung dipikirnya pasti tuh dia entah boros, tidak jujur terhadap suaminya. Ini contoh kalau kamu wanita. Ataupun mungkin kondisinya ya ambil uang dari hasil manipulasi. Nah ini ya, ataupun mungkin kondisinya kamu sebagai karyawan, kamu bendahara, nanti dibilang itu karena dia bendahara banyak uangnya, pasti ambil uang kantor tuh, ini contoh. Nah ini, jadi ada orang-orang yang tidak suka sama kamu dan akhirnya menuduh kamu mencuri atau korupsi ya, atas gaya hidup, karena dia lihat gaya hidup kamu yang lebih up gitu, dan ya dia merasa bahwa ya kamu berkelimpahan aja, dia iri atas pencapaianmu. Oke, berikutnya saya lihat di sini juga orang manipulatif ini ya mau menfitnah kamu, di mana ada keburukan kamu dilapor-laporin ya kepada pasanganmu, mertuamu atau keluarga. Nah ini jadi kekurangan atau mungkin ada bahasa yang disambung-sambungkan ya. Jadi kata dia tuh kemarin katanya begini. Nah ini, jadi mungkin ke depan kamu jangan curhat ke orang lain. Kalau mau curhat ke Tuhan saja. Kadang-kadang orang lain itu tidak bisa dipercaya, dia penyambung lidah tetapi malah ditambah atau dikurangi kata-katanya supaya semakin pedas ya. Jadi contohnya apalagi bicara ke mertua tersinggung atau ipar ya. Nah itu mungkin maksudnya baik, kamu curhat keluh kesah kamu, tetapi malah dia tambah bumbu, kurangi bumbu. Nah ini ya, supaya sedap supaya nikmat dicerna ya, dan akhirnya menjadi bumerang. Jadi
curhatlah kepada Tuhan saja. Karena di sini ada beberapa yang menfitnah, di mana ya dia mengurangi kata dan menambah kata. Itu katanya dia ini gini-gini kamu ya. Katanya kamu tuh cerewet, katanya tuh mertua saya itu mata duitan, katanya itu si ya mertua saya tuh pelit. Wah, mertua marah tuh, akhirnya apa, bentrok dengan mertua. Atau ipar saya tuh sok cantik ya, akhirnya ribut lagi dengan ipar ya. Ataupun mungkin ya itu, pasangan saya itu pemalas, dia bilang, wah kamu, katanya istri kamu tuh bilang kamu tuh pemalas, akhirnya ribut lagi dalam rumah tangga. Nah ini ya, jadi mungkin ke depan jangan curhat-curhat kepada siapapun, curhat kepada semesta saja. Walaupun mungkin kamu punya masalah, punya unek-unek ya, cari Tuhan untuk menyelesaikan masalahmu ya, berbanyak berdoa. Oke, dan terakhir di sini saya merasakan energi mereka menfitnah kamu itu adalah dengan bahasa mengeluh. Mengeluh ini artinya, contohnya ya, saya marah karena dia tuh ngeluh terus ya, untuk membenarkan dia, ataupun mencari-cari pembenaran atau dukungan dari publik. Ya padahal mungkin ada masalah, tetapi dia seolah-olah itu menyudutkan kamu. Ya seolah-olah kamu tuh orang tidak bersyukur, bawa-bawa nama Tuhan ya. Saya tuh bersumpah tuh, ya dia itu orangnya begini. Saya bersumpah dia tuh macam-macam. Pokoknya pakai bawa-bawa nama Tuhan untuk meyakinkan orang supaya apa yang dia ucapkan itu adalah sesuatu yang menurutnya benar. Supaya meyakinkan bahwa ini dia berani bersumpah atas nama Tuhan. Sehingga pasti itu benar, dia tidak bohong gitu ya. Ada beberapa seperti gitu. Kami hancur itu karena dia boros, kami rumah tangga hancur karena dia itu tidak bersyukur ya, mau minta ini terus, merasa kurang terus. Padahal sebenarnya mungkin ya, contohnya ya, pasangan tidak menafkahi, tetapi seolah-olah kayak macam mau bersyukur. Apa yang mau disyukuri kalau pasangan tidak menafkahi? Ya bukan bicara bersyukur, tetapi di sini kan ada masalah, dimana terkadang berpikirnya masalah itu apa ya, kalau dibilang dikiranya ngeluh, padahal sebenarnya bukan ngeluh, ada masalah. Pasangan mau mencari jalan keluar sehingga dia bicara, tetapi terkadang pasangannya tuh berpikir negatif. Kamu tuh ngeluh terus, kamu tuh ngeluh terus ya. Jadi mungkin ke depan ini harus bisa lebih mengerti mana masalah yang harus dihadapi dengan ngeluh. Ngeluh itu artinya kan ini barangnya udah ada tapi memang karena malas ya, tidak bersyukur. Oke. Tetapi kalau seandainya ada masalah ya harus diselesaikan, bukan malah ribut, bukan malah memojokkan pasangan atau marah dan akhirnya mungkin ada di sini usir mengusir ya, atau tindakan mungkin ada KDRT. Nah ini jadi carilah orang-orang yang dewasa aja dalam berucap dan bersikap. Kalau kamu tahu bahwa sekarang pasanganmu tidak sebijaksana dan tidak dewasa, ya kamu carilah ke Tuhan saja. Karena percuma kita bicara dengan orang yang kekanak-kanakan, itu bikin capek energi. Tapi kalau dia suami kita atau istri kita, Kak, gimana? Ya itu resiko kamu kan yang memilih dia. Berarti kamu yang harus bisa menahan diri, bisa lebih bersabar. Kenapa? Karena itu kan pilihanmu, memilih dirinya untuk menjadi pasanganmu. Jadi kamulah yang harus bisa lebih banyak bersabar. Seperti gitu ya. Jadi hati-hati ya. Di sini ada orang yang mau menfitnah ya. Jadi jangan terlalu percaya kepada orang ya, ataupun mau curhat, ataupun ya apapun lah. Terkadang kita juga berpikir bahwa orang ini baik, tapi belum tentu ya hatinya baik. Jadi jangan tertipu casing, karena orang di dunia ini tuh penuh dengan kepalsuan, dimana mukanya tersenyum padahal hatinya busuk ya. Jadi jangan sampai salah casing, kamu kira orang baik ternyata mulutnya sadis ya, mulutnya bersilat, pandai untuk bersilat lidah. Nah itu, jadi waspadalah aja ya kepada dirimu, berikan perlindungan kepada dirimu di sini untuk lebih waspada, bukan menakut-nakuti kamu atau menambah musuh ya.
Kalau kamu tahu kamu di jalan yang benar, lakukanlah. Kalau memang tidak, ya jangan dilakukan kalau kamu tahu itu sudah salah. Prinsip kamu, bahagiakan dirimu, cintai dirimu, sayangi dirimu. Orang-orang mau menyayangimu atau tidak, ya terserah. Tetapi ingat, jangan terlalu fokus pada orang lain, tapi berfokuslah pada dirimu. Dan juga lebih banyak memaafkan diri sendiri. Dan kalaupun kamu sudah difitnah, dalam artian ini sudah terjadi, ya berarti kamu yang harus bisa lebih banyak memaafkan, berserah, dan lebih ikhlas pada keadaan kamu. Terima nasibmu. Ambil semuanya itu untuk dijadikan pelajaran di hari esok. Oke, kita lihat koneksi inisial dan zodiak dari orang-orang yang mungkin ya akan berbuat jahat kepadamu. Kita lihat dari inisial. Dari inisialnya di sini kamu terkoneksi dengan huruf C. Ada huruf L, P, E, O, T, N, K, I, H, M, C-nya double, energinya up, J, Y, Q, A, W, D, dan R. Jadi untuk koneksi dari inisial kamu terkoneksi dengan CLP, EOT, NKI, HM, CJY, KA, WD, dan R. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi zodiak kita lihat. Di sini saya sudah menarik energinya dari koneksi zodiak. Kamu terkoneksi dengan Taurus, Pisces, Leo, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Cancer, dan Libra. Jadi untuk koneksi zodiak kamu terkoneksi dengan Taurus, Pisces, Leo, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Cancer, dan Libra. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Saya doakan semoga hidup kamu jauh lebih baik ke depannya. Di sini kita lebih waspada saja, bukan menebar kebencian ataupun ketakutan, tetapi untuk lebih berjaga-jaga. Kalaupun inisial dan zodiaknya ini ada di orang-orang yang memang kamu merasakan bahwa memang mereka akan menjahatimu, ya kamu harus bisa lebih waspada. Berilah perlindungan pada dirimu sedini mungkin. Ya, jangan memberikan kesempatan atau celah untuk mereka bisa datang menyakiti kamu. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.